Hai, kembali lagi di channel Study for XSMA. Kali ini aku akan membahas mengenai pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 1999. Yuk lihat selengkapnya. Secara sederhana, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dari induknya. Pemekaran daerah memiliki kaitan yang erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Pemekaran daerah diatur di dalam undang-undang. Seiring berjalannya waktu dan terjadi perubahan zaman, undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah juga turut diubah. Di tahun 1957 terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjadi landasan terjadinya pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung. Reformasi juga memberikan dampak, yaitu membuat berkembangnya asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang besar bagi berjalannya pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut memberikan beberapa dampak, diantaranya 1. Merebaknya paham demokrasi dan kebebasan ala barat. Yang kedua, banyak tuntutan yang dikeluarkan dengan demonstrasi, membuat petisi, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak pihak yang menuntut agar pemerintah yang baru segera membuat perubahan. Dan yang keempat, salah satu dari perubahan tersebut adalah perluasan otonomi daerah. Masuk ke pembahasan utama, Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten Tanjung Jabung merupakan bekas kabupaten di Provinsi Jambi yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1965 dengan Undang-Undang Nomor 7 sebagai dasar pengukuhannya. Kabupaten Tanjung Jabung memiliki luas kurang lebih 11.000 km persegi dengan Kuala Tungkal sebagai ibu kota dan pusat pemerintahannya. Memiliki wilayah yang dianggap terlalu luas membuat masyarakat beraspirasi. Aspirasi tersebut yaitu wilayah pemerintahan yang luas membuat pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, telekomunikasi, dan yang lain-lain menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemekaran dianggap sangat diperlukan sehingga diharapkan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Selain itu, dengan wilayah yang terlalu luas membuat banyak potensi daerah yang tertutupi. Namun sebelum pemekaran dapat terwujud, terdapat banyak prosedur birokrasi yang rumit yang harus dilewati. Prosedur tersebut antara lain, 1. Harus mendapat persetujuan dari Pemda dan DPRD kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang kedua, harus ada persetujuan dari gubernur dan DPRD provinsi. Yang ketiga, harus ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Dan yang terakhir, ada persetujuan dari DPR RI melalui sidang paripurna. Pemekaran daerah tidak dapat dilakukan dengan seenaknya saja. Terdapat banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengadakan pemekaran daerah. Pertimbangan tersebut yaitu 1. Kemampuan ekonomi, 2. Sosial budaya, 3. Sosial politik, 4. Potensi daerah, 5. Jumlah penduduk, dan 6. Luas daerah. Pemekaran daerah juga menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang pro, mereka menganggap bahwa pemekaran sangat diperlukan karena akan sangat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi masyarakat yang kontra, mereka menganggap bahwa pemekaran tidak diperlukan karena hanya akan buang-buang anggaran dan menciptakan lahan baru bagi koruptor. Akhirnya, setelah melalui proses yang rumit dan panjang, pada tanggal 4 Oktober tahun 1999, pemerintah pusat mengesahkan untuk memekarkan 4 kabupaten di Jambi. Salah satunya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung menjadi 2, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpusat di Kuala Tungkal dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpusat di Muaro Sabah. Sekian materi sejarah kali ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton.